Ya, kita berjumpa lagi pada mata kuliah kalkulus integral ya. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai teknik integrasi ya. Kalau di video sebelumnya Anda sudah belajar mengenai teknik integrasi menggunakan metode substitusi dan metode integrasi perbagian ya. Maka pada bagian ini kita akan belajar tentang integral trigonometri ya. Nanti kita juga akan memanfaatkan ya teknik substitusi, metode substitusi dan integrasi perbagian dalam penurunan rumus untuk integrasi fungsi-fungsi trigonometri. Anda tentu sudah paham mengenai fungsi trigonometri ya. Trigonometri yang sudah sering kita kenal ya, karena di kalkulus pasti ada fungsi trigonometri ini ya. Ada fungsi sinus ya, fungsi cosinus ya, kemudian fungsi tangen, sekan dan kosekan, dan juga kita juga akan belajar nanti mengenai kombinasi dari fungsi-fungsi tersebut kalau dikalikan, dijumlah ya, dibagi, dikurang ya. Nanti akan kita identifikasi bentuk-bentuk khususnya ya, karena fungsi trigonometri ini beda karakteristiknya dengan fungsi aljabar ya. Dan juga teknik integrasinya juga akan memerlukan teknik tersendiri ya. Nanti kita akan mencoba mengenal beberapa bentuk khusus ya dalam fungsi trigonometri, namanya kombinasinya ya. Jadi yang pertama mungkin ini ya, fungsi trigonometri yang pangkat tinggi ya. Jadi ini ada fungsi sinus pangkat n ya, x dx ya, cosinus x dx pangkat n ya. Ini ya pangkat tinggi. Ini bagaimana? Nah, ini udah kita bahas sebelumnya di video sebelum ini ya, yang saya tunjukkan di video tentang metode integrasi perbagian ya. Di situ adalah saya tunjukkan salah satu kegunaan integrasi perbagian adalah untuk menentukan ya integral dari integral trigonometri fungsi pangkat tinggi ini ya, dengan cara mereduksi ordernya seperti ini. Jadi kalau misi integrasi pangkat n x dx ya, maka nanti akan diturunkan Pak ini hasilnya, kemudian tersisa adalah integral baru yang juga dalam sinus tapi pangkatnya lebih rendah, jadi n jadi n min 2. Demikian juga cos n, jadi cos n min 2. Nah kalau ini misalnya 2 ya, ini kan 0 ya kan, pangkat d, jadi sin pangkat 0 kan 1, jadi sin integral dx ya bisa mudah sekali. Kalau 3 ya sisa 1 kan, sin x ya bisa kan? Kalau 2, kalau 4 gimana? Berarti ini sin kuadrat masuk lagi, jadi sisa lagi jadi pangkat 0. Jadi ada iterasi di sini nanti. Kalau lebih dari 2 ya, iterasi oleh 3 bisa langsung ya, 2 dan 3 kali lah, sekali itu selesai. Kalau 4 baru iterasi lagi ya, juga yang cos. Inilah udah silakan baca lagi di video itu ya, bagaimana menurunkan rumus ini. Ini adalah rumus reduksi order. Kalau nggak salah saya juga meminta Anda untuk berlatih untuk menurunkan rumus reduksi order ini untuk fungsi-fungsi trigonometri yang lainnya. Baik, kita gunakan ya rumus tadi untuk menghitung integral sin pangkat 4 x dx ini ya. Kalau kita menghitungnya ya, tidak sulit karena tinggal mengidentifikasi berapa n nya ini ya. Dan itu pelatihannya kan 4 ya. N nya 4 artinya ini saya bisa pakai rumus yang atas ya, sin pangkat 4 berarti untuk n nya 4 berarti min sin 3x ya kan, cos x per n nya adalah 4 ditambah n min 1 di 3 per 4
kali integral sin kuadrat dx. Nah, sin kuadrat itu dapat saya pandang sebagai sin pangkat n lagi loh ini kita rumus ini lagi, maka ini tetap 3/4 hingga sekarang yang ini jadi rumus ini lagi, n nya 2 berarti min sinus n 2 min 1 berarti sin x saja toh, sin x cos x per n nya 2 ya. Terus ditambah 1/2 ya, integral berapa, pangkat 2 berarti pangkat 0 toh, sin pangkat 0 x dx. Sin pangkat 0 itu 1 berarti dx saja ya, ini dx saja, jadi ini kan 1 jadi ya. Sehingga hasilnya adalah ini 3/4 minus ya, min 3/4 min 3/4 38 ya, 38 sin x cos x plus 3/8 lagi ya, x plus c. Jadi lengkapnya ini adalah min 1/4 sin 3x cos x ya, min 3/8 sin x cos x dan plus 3/8 x plus c ya, itu caranya ya. Nah sekarang kalau untuk kedua ini bagaimana kira-kira, karena 7 berarti kan menurut rumus ini kan dari 7 ke 5 masuk lagi berarti 3 masuk lagi 1, berarti ada 3 tahapan di situ, ada menggunakan seperti ini 3 tahapan. Silakan dicoba lagi untuk soal yang ini, coba sendiri ya. Nah itu adalah bentuk pangkat tinggi ya, memang seperti itu iterasi ya, tidak efisien tapi sementara bisa kita gunakan. Nah sekarang fungsi trigonometri seperti apa lagi yang dapat kita hitung integralnya ya, yang saya tentu juga tentu saja. Ini tadi kuncinya ya, ya sama ya. Nah ini tadi 3 ini ya, yes, oke. Nah jadi silakan coba ya diturunkan rumusnya, rumus reduksi tadi itu untuk fungsi-fungsi trigonometri yang lain, tangen, kotakan, sekan dan kosekan pangkat n semua ya, cukup sampai reduksi saja, tidak sampai berantai-antainya, nanti tergantung pangkat berapa nanti diulang lagi tidak terus di satu persatu gitu ya. Oke. Nah bentuk trigonometri yang lain adalah perkalian trigonometri pangkat tinggi ya, jadi fungsi sin dan cos pangkat tinggi dan dikalikan seperti ini, sin x pangkat n kali cos x pangkat n ya, dengan m dan n bilangan bulat positif ya. Nah untuk seperti ini pada definisinya kita memiliki 3 bentuk ya, 3 kasus ya. Tentunya 3 kasus ini masing-masing punya cara tersendiri. Seperti yang kita bahas pada sekarang adalah kasus yang pertama ya, yaitu ketika m-nya ganjil ya. Jadi m ganjil artinya cos n-nya genap ya. Karena ganjil maka m dapat saya tulis 2k plus 1. Oke. Sehingga saya rumus sin pangkat sin
X pangkat M, ini ya, dapat saya tulis sin X pangkat 2K kali sin pangkat 1 ya. Sedangkan sin X pangkat 2K dapat saya tulis sin kuadrat pangkat K ya. Ingat sifat pangkat ya, sin ini tetap ya. Nah sekarang pakai integrasi trigonometri, sin X plus cos sin X kuadrat tambah cos X sama dengan 1, saya dapat nyatakan sin kuadrat X sama dengan 1 min cos kuadrat X. Jangan lupa ada pangkat K-nya kali sin X. Nah sekarang kita siap untuk mengubah integral ini menggunakan substitusi, yaitu mengambil U, misalkan U sama dengan cos X dan DU sama dengan min sin X dx ya. Itu caranya ya. Oke, kita coba dengan membahas contoh mungkin lebih jelas ya. Ini ya, jadi sekarang kita perhatikan contoh di mana M-nya ganjil dan N-nya genap ya. Jadi seperti pada contoh itu kita coba kerjakan ya. Nah, kalau M-nya ganjil, N-nya genap. Jadi di sini M-nya adalah 3 ya. M sama dengan 3, N sama dengan 2 ya. Kita fokus di yang ganjil saja, maka sin pangkat 3 X dapat saya tulis sin kuadrat X kali sin X ya. Tuh. Kemudian gimana? Nah, sin kuadratnya diganti lagi sekarang. Sin kuadratnya diganti menjadi integrasi trigonometri ya. 1 min cos kuadrat X kali sin X. Nah, sekarang kita siap mengganti bentuk integral yang ditanyakan ya. Cos pangkat 2x dx menjadi ini ya, integral 1 min cos kuadrat X sin X. Oh, cosnya nggak bisa bilang satu ya, kali dulu ya, kali ini kan, oh iya benar, kali sin ini kan gantinya ya, sin pangkat 3 saya ganti ini dikali dengan cos kuadrat X dx. Oke, jadi ini adalah sin pangkat 3 ke sini ya, ini yang tetap cos kuadrat X dx. Oke, nah sebelum saya substitusi, saya kumpulkan dulu cosnya, berarti cos kuadrat X min cos pangkat 4x ya kali sin X dx ya. Nah di sini saya substitusi sekarang ya. Jadi misalkan U sama dengan cos X ya, maka DU nya sama dengan cos jadi min sin X dx ya. Kalau diperhatikan dalam integral itu ada sin X dx, maka sin X dx dapat daya saya ganti dengan min du gitu kan. Jadi biar tidak lupa, saya tandai dulu ya, dari cosnya yang hijau tambah pangkat ya, cos saya ganti, kemudian sin X dx ya saya ganti, jadi sin X dx ganti dengan du ya. Sedangkan tadi cosnya adalah U tadi kan. Nah ini, sehingga dalam kaplan ya, antara faktor dalam integral sudah diganti semuanya sekarang. Jadi ini adalah U kuadrat min U pangkat 4 ya kan. Ini ada apa? Min seperti ini ya, yang kuning min du. Nah ini kan integral yang sangat sederhana, polinom ya dalam U. Jadi langsung saja saya hitung min 1/3 U
pangkat 3 ya, negatif ke negatif plus sekarang ya, U pangkat 4 integralnya adalah 1/5 U pangkat 5 plus, jangan lupa ada konstantannya. Nah sekarang U nya diganti dengan fungsi dalam X, yaitu cos X sama dengan min 1/3 cos pangkat 3X ditambah 1/5 cos pangkat 5X plus C. Jadi itulah cara menghitung ya, integral perkalian fungsi trigonometri pangkat yang berbeda ya, satu integralnya ganjil dan kena dari ini yang kita hitung melalui proses tadi ya. Pertama adalah pakai identitas trigonometri, kemudian substitusi dan dihasilkan ini hasil integralnya. Itu kasus yang pertama ya. Yang pertama ini adalah min 1/3 cos pangkat 3X plus 5 cos pangkat 5X dan plus C di sini ya. Ya, ini kunci tadi kan sudah kita dapatkan. Nah, ada 3 kasus tadi kan, sekarang kita ingin mengajak ke kasus yang kedua, jadi sebaliknya ya, gimana kalau M nya yang genap dan N nya yang ganjil. Jadi seperti tadi saya ganti 2N dengan 2K plus 1, jadi kan M ya. Di sini cos pangkat N jadi cos pangkat 2K X ya, kali cos pangkat 1X ya, cos X pangkat 1 ya kan, dengan cos pangkat 2 cos X pangkat 2K nyatakan dalam cos kuadrat pangkat K ya. Kemudian identitas trigonometri cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama 1, saya nyatakan cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. Pada pangkat K nya ini ya. Sisanya ada cos X nya. Nah sekarang kita siap untuk mengganti suku atau solusi ini ya, sin X saya ganti sebagai U agar tidak hubungan dengan turunannya, yaitu DU sama dengan cos X dx seperti ini. Oke, jelasnya kita perhatikan contoh ini ya, bagaimana pangkatnya sekarang berbalik ya, jadi yang pangkatnya cos yang negatif, yang pangkatnya sinus yang genap, yang ganjil ya, yang sinus yang genap ini ya. Jadi sekarang N nya adalah 3 ya, N nya 2 ya. Jadi kita fokus yang ganjil, jadi cos pangkat 3X coba saya tulis cos kuadrat X kali cos X, sedangkan cos kuadrat X saya ganti dengan 1 min sin kuadrat X kali cos X. Oke, sehingga integral kita nanti sin kuadrat X cos pangkat 3X dx dapat ditulis integral sin-nya tetap ya, kuadrat X, sedangkan cos pangkat 3 jadi sin 1 min sin kuadrat X kali cos X dx. Oke, dari sini saya misalkan tadi apa, U nya ya, dimisalkan U sama dengan sin X, DU sama dengan cos X dx. Nah juga ada, tinggal mengganti sekarang ya. Sebelumnya maka saya kumpulkan dulu sin kuadrat X min sin pangkat 4X cos X dx ya. Jadi kita tandai mana U nya, U nya yaitu sin ini ya, tanpa pangkat, sin ya tanpa pangkat, sehingga
saya ganti dengan U nanti kan, sedangkan turunannya cos X dx ini saya ganti dengan du, maka hasilnya sangat mudah, yaitu U kuadrat min U pangkat 4 du, nah, dengan sepertiga U pangkat 3 min 1/5 U pangkat 5 plus C. U nya diganti dengan sin X, maka sepertiga U pangkat 3 sepertiga sin X ya, sin X pangkat 3 dikurangi 1/5 sin X pangkat 5 ditambah konstanta. Jadi perhitungan kita tadi untuk menghitung kalian trigonometri ini ya, melalui proses mengubah ke bentuk identitas trigonometri ya, kemudian substitusi, diperoleh ini ya hasilnya ya. Jadi itu untuk kasus yang kedua ya, dimana kita peroleh tadi hasil integralnya adalah ini ya. Jangan lupa untuk selalu mengganti resolusinya dengan apa itu fungsi dalam variabel yang awal di X ya. Nah sekarang yang ketiga, yaitu bila M dan N nya itu sama-sama genapnya ya. M dan N benar-benar. Untuk itu baik M maupun N saya nyatakan sebagai equivalent 2 ya. M sama dengan 2K, N sama dengan 2H. Kemudian saya nyatakan sin X pangkat M sama dengan sin X pangkat 2K ya. 2K sin X pangkat 2K saya buat menjadi sin kuadrat X, ini X ya, X pangkat K ya, sama halnya dengan cos X pangkat N nya diganti dengan 2/H, maka cos X pangkat 2H, cos pangkat 2H dengan cos kuadrat pangkat H. Kemudian kita ubah baik sin X kuadrat maupun cos X kuadrat ya, dalam bentuk ini dari integrasi trigonometri untuk sudut ganda ya. Kita perjelas nanti di contoh soalnya ya, kita gunakan contoh ini ya, M nya 2, N nya 4. Kita akan mencoba dua soal nanti ya. Oke, jadi di sini saya ingin perjelas dulu mengenai sudut ganda tadi ya. Jadi di sini tadi dari mana ini? Itu sebenarnya dari identitas ini kan. Dari identitas cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1. Ini kan kalau saya menyatakan sin ya, cos 2x ya kan, identitasnya kan apa, cos kuadrat X min sin kuadrat X. Kalau saya menyatakan semua dalam sin dalam cos, maka saya punya sin sama dengan 1 min cos toh. Artinya saya punya 2 cos kuadrat X min 1 ya kan. Itu kan kalau ini saya katakan cos kuadrat sama sin kuadrat sama dengan 1 min cos kuadrat. Saya ganti ke sin, hasilnya adalah min 1
1 min cos kuadrat tadi plus cos dari 2 kali ini, atau bisa juga saya ganti sinnya, cosnya, berarti saya punya juga 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, dari bentuk inilah ya, cos 2X ini warnanya salah ya, dari bentuk inilah ya. Nah, ini cos itu dapat saya nyatakan sebagai ini ya. Ya kan? Jadi cos kuadrat X sama dengan ya bina ruas jadi 1 plus cos 2 per 2 P, sedangkan yang bentuk sin ya, bentuk sin ini ya, ini sin kuadrat X sama dengan 1 min cos 2X per 2 ini ya, itu maksudnya. Jadi kalau tahu itu, maka jawaban untuk nomor 1 tadi jadi integral sin kuadrat X cos pangkat 4X dx ya, dapat saya tulis integral sin kuadrat X, semua mau saya lihat cos kuadrat ini ya, cos kuadrat X pangkat 2 dx ya, karena pangkat 4 toh. Nah, sekarang baik sin mau dan cos saya diantarkan dalam bentuk ini, sin kuadrat ganti yang hijau itu ya, jadi 1 min cos 2X per 2. Oke, yang sinnya, dan yang cosnya ganti yang kuning itu, cos kuadrat dengan 1 plus cos 2X per 2 pangkat 2 dx. Oke. Nah, biar tidak menyusahkan menyebutnya, itu saya keluarkan dia dari konstanta toh. Jadi ini kan saya dalam kurung pertama setengah, ini karena kuadrat jadi 1/4, jadi ini 1/8. Oke. Saya punya 1 min cos 2X. Oke, karena penyebutnya saya keluarkan setengah tadi ya. Sedangkan yang kedua ini kan seperti sini ya, itu 1 plus cos 2X kuadrat, 2 kuadratnya udah keluar sini, 1/4 kali setengah dan 1/8 dx. Oke, ini menjadi 1 min cos 2X kali, ini saya uraikan ya, kuadrat 1 kuadrat ditambah 2 cos 2X ditambah cos kuadrat 2X dx ya. Nah, ini jadi panjang ceritanya ya, tapi harus dilakukan ya. Jadi ini saya perkalikan ya, kalikan dan integralnya itu 1/8 1, ini berarti cos 2X plus 2, jadi plus ya ini ya, plus 1 ya cos 2X ya, kemudian ini 1 terus min 2 ya cos kuadrat 2X ya kan, ini kali ini ya, ini 2 cos kuadrat 2X. Jadi ini kali ini sudah, sekarang ini kali ini belum, jadi plus cos kuadrat 2X ya, terus tinggal terakhir dari min cos pangkat 3, ini kali ini ya, ini kali ini cos pangkat 3 2X dx.
ini ada 6 suku atau 2 kali 3 tapi jadi 1 ini ya, ini samain jadi 1 ya, jadi tinggal oke. Ini sama dengan berapaan kali dx ya kan, ditambah integral cos 2x dx ya. Ini menjadi apa ini? Ini kan cos kuadrat min plus tadi min ya, min integral cos kuadrat 2x kemudian min dx ya, min integral cos 3 2x. Nah, yang 1 dan 2 itu dapat dihitung dengan mudah kan ya. Yang ini kan ini kan 1/8x yang pertama ya, yang kedua turunnya integralnya cos berarti kan sin 2x ya, 1/, ya plus 1/16 sin 2x. Kalau secara diturunkan itu ngecek benar kan, diturunkan ya, ketemu. Nah sekarang yang ini tidak trivial ya, tidak langsung ketemu. Ini apa, ini 1 misalnya ya, ini 2, saya bisa hitungnya ya. Jadi tapi ini turunnya pakai cara tadi juga bisa ya, cara yang tadi cos kuadrat 2x dx ya, itu sama aja dengan kita pakai sifat ini lagi. Nah untuk cos itu ini tadi ya. Nah tapi sekarang ini bukan x tapi 2x, tadi ini tadi 4x, sekarang kalau x jadi 2x, kalau 2x jadi 4x kalikan 2 ya, ganti yang seperti kuning itu, jadi cos kuadrat menjadi 1 plus cos 4x per 2 dx. Oke. Ini yang tidak lain sama dengan integral setengah dx ya, ditambah integral setengah cos 4x dx ya. Ini sama dengan setengah x, yang ini ditambah integral cos 4 itu kan 1/4 sin 4x, 1/4 berarti kali 1/2 kali 1/2 di 1/8 sin 4x ya, plus c. Yang pertama. Kalau yang kedua, ini yang pertama ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah Anda kenal sebenarnya kan, cos pangkat 3 2x dx ya. Ini kan dapat saya, ini bentuk pertama yang kita bahas sebelumnya ya, ini sama aja dengan cos kuadrat 2x kali cos 2x dx gitu kan, pangkat tinggi ya kan. Kemudian cos menjadi apa, 1 min sin kuadrat 2x ya kan, cos 2x dx. Dari sini kita pakai apa, pakai pemisalan ya, jangan lupa ya. Dimisalkan apa, misalkan u sama dengan sin 2x du sama dengan 2 cos 2x dx. Saya butuh cos 2x dx, maka ini sama dengan setengah ya, setengah du. Nah, itu yang saya tandai sekarang ya. Yang
diganti adalah ini sin U ya, kemudian ini diganti oleh U, sedangkan yang cos 2x dx diganti dengan setengah du, sehingga yang dalam integral menjadi integral 1 min U kali setengah du. Oke, ini sama dengan setengah integral du min setengah integral u du. Hasilnya adalah polinom biasa ya, ini sama dengan setengah u min seperempat u kuadrat plus c. U nya diganti ini berarti setengah sin 2x dikurangi seperempat sin kuadrat 2x plus c. Nah, ini kita masukkan sekarang ke mana, ke hitungan awalnya ya, yaitu ini plus c ya, ini plus c tadi, yaitu ini ya, ini sorry nggak kelihatan, c ini diganti ini ya, ini masuk ke dalam integral ini ya, ini tambah yang bentuk pertama ditambah minus ya, minus ada minus ini, nah ini minus setengah x, nah ini minus ini ya, setengah x plus seperdelapan sin pangkat 4x, c nya kita simpan semua di belakang ya, kemudian min hasilnya yang kedua minus dari setengah sin 2x min seperempat sin kuadrat 2x plus c untuk semuanya. Kalau kita sederhanakan ini 1/8 dikurangi setengah berarti min, berarti ini kan 4/8, 38 ya, min 38x ya, kemudian ada yang hilang di sini, ini ya, sin 2x ini 1/16 tadi 8 per 6 min 7/16 ya, min 7/16 sin 2x tinggal sekarang plus min ya, plus 1/4 sin kuadrat 2x terakhir min 1/8 sin 4x plus c. Inilah hasil dari selengkap ya, dari integral dari awal tadi ya, ini dari sini tadi
hitung ini, sepanjang ini jadilah ini ya. Mungkin bisa terangkan lagi intinya, kita biarin aja intinya kan. Jadi itu prosesnya ya. Itu untuk contoh yang pertama. Nah, contoh kedua ini tentunya sudah kita bahas di contoh bentuk pangkat tinggi ya, bentuk pangkat tinggi. Tapi kita bisa menggunakan identitas ya, menggunakan ini untuk mempermudah perhitungan. Jadi cukup dari sini ya, ini dapat saya ubah menjadi integral sinus kuadrat X pangkat 2 dx. Oke. Nah, ini kan jadi begini bentuk ini kan, integral 1 min cos 2x per 2 dx. Ini kan sama dengan setengah bisa keluar dari seperempat ya, kuadrat toh, integral dari 1 min cos 2x kuadrat dx. Nah, ini kan ini ya, integral bukan kurung ya, integral integral 1 min 2 cos 2x plus cos kuadrat 2x dx. Nah, tadi kan kalau kita hitung seperempat x ya kan, kemudian minus setengah per setengah jadi min seperempat cos sin 2x ya kan. Nah, cos kuadrat ya apa, kita pakai yang saja ya, ini tadi menjadi ini kan. Nah, itu kita gunakan jadi min plus seperempat kali ini ya, kita udah itu jadi setengah x plus seperdelapan sin 4x plus. Jadi ada dua cara tadi kalau pakai rumus reduksi order bisa ya. Tadi kan saya nyatakan sin pangkat 4 tadi bisa sesuatu tambah integral sin pangkat 2 terus tambah lagi diuraikan lagi rumus itu lagi 2 kali, atau bisa pakai identitas ini ya untuk menghitung langsung gitu. Meskipun nggak langsung juga karena ada cos kuadrat ini yang harus diubah lagi ke bentuk gini lagi ya, cos 4x tadi kan ya, cos 4x tadi muncul ya. Itu untuk sifat yang kasus yang ketiga ya. Sekarang kita kembali ke masalah utama, yaitu bentuk trigonometri seperti apa itu ya. Tadi udah pangkat tinggi, sekarang perkalian pangkat tinggi, dan yang bentuk yang lain adalah perkalian sin cos, nggak pangkat tapi koefisien dari x nya ini yang beda. Ada sin ax cos bx, ada cos ax cos bx, sin ax sin bx. Nah, bedakan itu ya. Untuk menghitung ini ya, kita menggunakan identitas yang lain lagi, yaitu sifat ini, bahwa sin ax cos bx dapat diubah menjadi setengah sin a plus bx plus sin a min bx ya. Cos ax cos bx jadi setengah cos a plus bx plus cos a min bx, sin ax sin bx min setengah cos ax a plus bx dan min sinus min bx ya. Jadi
gitu ya. Di ini udah ada produk kenal di SMA mungkin ya, dari sini ya, harusnya bisa digunakan. Jadi kita akan menggunakan ini saja untuk bagaimana menghitung integral ini ya. Oke, kita ke contoh.